Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mengenai manajemen konflik. Jadi, konflik merupakan hal yang sering kita jumpai, baik dalam lingkungan organisasi maupun masyarakat. Dalam video ini, kita akan membahas konsep dasar manajemen konflik, jenis-jenis konflik, serta strategi efektif dalam mengelolanya. Yang pertama, definisi dan penyebab konflik. Konflik adalah perbedaan pandangan atau kepentingan antara dua pihak atau lebih yang dapat mempengaruhi hubungan mereka. Konflik dalam organisasi bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan budaya, tujuan yang tidak sejalan, masalah komunikasi, atau bahkan sumber daya yang terbatas. Berikutnya, jenis-jenis konflik. Secara umum, ada beberapa jenis konflik yang sering terjadi dalam organisasi. Antara lain yaitu yang pertama, konflik interpersonal, konflik antara individu karena perbedaan kepribadian atau nilai. Yang kedua, konflik intragrup, konflik yang terjadi dalam suatu kelompok atau tim. Dan yang ketiga, konflik intergrup, konflik antar kelompok atau divisi dalam sebuah organisasi. Jadi, memahami jenis-jenis konflik ini penting agar kita bisa menentukan langkah penyelesaian yang sesuai. Berikutnya yaitu strategi manajemen konflik. Dalam manajemen konflik, terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan, di antaranya yaitu yang pertama, kolaborasi. Dengan kolaborasi, mencari solusi yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Yang kedua, kompetensi. Menggunakan kekuasaan untuk menenangkan konflik. Biasanya dilakukan jika masalahnya mendesak. Yang ketiga, kompetisi. Jika perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan, terkadang dihindari untuk mengurangi ketegangan. Yang keempat, kompromi. Kedua pihak menyepakati solusi yang sebagian memenuhi kepentingan masing-masing. Yang kelima yaitu tips mencegah dan menyelesaikan konflik dalam humas. Agar dapat mencegah konflik, humas perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik, empati, serta kemampuan mediasi. Selain itu, humas juga perlu membangun hubungan yang solid dengan semua pihak di dalam dan di luar organisasi. Demikian pembahasan kami tentang manajemen konflik. Ingat bahwa konflik tidak selalu buruk selama kita dapat mengelolanya dengan baik. Konflik justru bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam organisasi. Demikian pembahasan kami tentang manajemen konflik. Ingat bahwa konflik tidak selalu buruk selama kita dapat mengelolanya dengan baik. Konflik justru bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam organisasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang manajemen konflik. Saya Hasan Bagai Kaplale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.